Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 11. Di awal video ini kita diperlihatkan adegan kecil di kehidupan sebelumnya, di mana pada saat dirinya telah menjadi murid sang mercenary king. Saat itu seakan tak percaya dengan apa yang didengarkannya, adegan kecil bertanya, "Jadi, kau mau menjual ini ke pedagang spirit?" Sang mercenary king membalas, "Benar, ini taktik pembuat uang rahasia milikku, yang tak seorang pun mengetahuinya. Alasan sesungguhnya tempat ini bisa menjadi dungeon adalah dungeon core ini." Mendengar hal itu, adegan kecil yang baru mengetahuinya menimpali. Ini benda yang tidak berguna. Sampai-sampai tak ada yang mau mengambilnya meski gratis. Tapi orang seperti mereka menginginkannya ya. Mercenary King menimpali. Aku pun juga tidak tahu. Pokoknya saat berhasil melakukan dungeon, segala hal di dalamnya sudah menjadi milikmu. Jadi core ini punyamu. Itu artinya kau juga bisa menjualnya. Ada yang kecil yang masih penasaran bertanya, Bagaimana kalau mereka tidak mau membelinya?" Dengan santainya, Mercenary King membalas, "Ya berarti tinggal hancurkan saja." Ajaran itulah yang mendasari tingkatan pada saat ini, yang membuat Rabbit merasa kebingungan bimbang berpikir. Kenapa manusia ini tahu soal Dungeon Core? Padahal biasanya manusia meninggalkannya karena bodoh soal ini. Kalau aku bilang pada senior, aku membeli Dungeon Core ini dengan uang, entah hinaan macam apa yang akan kelontarkan padaku. Tapi kalau tidak aku ambil, nanti aku dipecat oleh Hatmersan. Saat Rabbit memikirkan hal itu, ada yang bosan menunggunya mengatakan, "Cepat putuskanlah, aku ini orang sibuk tahu." "Apa, nggak jadi?" "Ya sudah, berarti dihancurkan saja ini mah." Mendengar hal itu, seketika itu juga Rabbit berteriak, Tunggu dulu. Akan kubeli, oke?" Dengan begitu, Aden pun segera menerima pembayarannya, yang buatnya segera pergi dari sana dengan mengatakan, "Nah gitu dong, kan platinum ini harusnya bernilai 4.000 gold kan? Senang bermisi denganmu, Rabbit. Sampai jumpa di lain kesempatan." Rabbit yang begitu jengkel dengannya membalas, "Aku harap kesempatan itu akan pernah datang." Pada saat itu, Rabbit yang mempunyai rencana tersendiri berpikir, "Bajingan kurang ajar, kau kira kau bisa menipu Spirit Merchant? Coba saja cari sendiri desa N sana. Belum pernah ada manusia yang bisa kembali dari sana." Saat kemudian, saat Lowe mulai merasa khawatir dan berniat untuk menyusul Aden karena sudah pergi setengah hari, Aden yang begitu kesenangan tiba di sana. Tuan muda, Anda pergi terlalu lama. Saya jadi khawatir tahu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden yang merasa jijik pun berpikir, "Terkadang aku berharap kamu lakukanku seperti dulu. Aku tak pernah bisa terbiasa dengan rasa tidak nyaman ini." Dengan pikiran seperti itu, Aden pun berteriak, "Apa cerita kalian sudah cukup? Kalau begitu, kita akan langsung pergi ke ibu kota." Malam harinya, di pintu masuk dungeon Blancy Spirit, terlihat seorang wanita bertudung yang nampak panik setelah menyadari ada yang hilang dari tumpukan debu tulang lehernya. "Akhirnya ketemu juga ya, tapi kenapa sunyi sekali? Debu itu, jangan-jangan, itu menghilang. Seharusnya ada di sini." Keesokan harinya, Aden pun tiba di ibu kota kekaisaran, di mana dirinya langsung disambut oleh seorang pelayan di sana. "Tuan muda, selamat datang di ibu kota kekaisaran. Saya akan membawa Anda menuju kamar tamu, tempat Anda tinggal selama masa kunjungan." Tentu saja, pelayan itu bersikap begitu sopan bukan tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, "Kami kira Tuan Mudakar yang akan datang, tapi tidak disangka malah badan-dalan ini yang datang. Kalau dia sampai berbuat onar di ibu kota juga, berarti dia bukanlah berandalan biasa. Pokoknya jangan sampai dia tersinggung." Saat kemudian, Aden yang kelelahan pun langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Kasur di sini terasa sangat berbeda. Malam ini, para Black Mage akan mendatangkan malapetaka. Sebelumnya, sampai banyak orang yang terluka dan tewas. Mendengar hal itu, Kurs yang penasaran bertanya, "Kenapa kau tidak langsung menyapa mereka saja dengan Slayer King?" Aden membalas, "Kau tidak paham ya, ini kesempatan yang bagus kau tahu. Mana boleh kau sia-siakan." Kurs menimpali, "Jadi kau tidak peduli kalau ada orang lain yang terluka atau bahkan mati?"
Arden pun menegaskan, kau kira aku ini sama sepertimu? Asal tahu saja, aku ini pahlawan yang menyelamatkan dunia di kehidupan lamaku. Aku sudah punya rencana. Malam harinya, para bangsawan yang diundang mulai menghadiri tempat perjamuannya, di mana mereka semua langsung mengobrol dengan begitu antusias. Oh ya, lama tak jumpa, Tuan Muda Gilbert. Ardon, kau semakin bermartabat saja sejak aku melihatmu. Kali ini, putri kami akan... Namun, perbincangan mereka segera menjadi gibahan seketika Arden muncul di sana. Hei, bukannya itu si Tuan Muda berandalan? Kudengar, dia menangkap troll ya? Mana ada, pasti dia mencuri pencapaian orang lain. Tentu saja, Arden sendiri bisa mendengar semua gibahan itu. Meskipun begitu, Arden memilih untuk mengabaikan mereka sembari berpikir. Sudah lama anggota diperlakukan seperti ini lagi. Kurasa di sini pun sama. Mau itu mercenari ataupun seorang bangsawan, sama sekali tak ada bedanya. Ya, aku tak punya urusan dengan mereka. Ada 3 orang yang harus kutemui sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Arden pun menghampiri seorang pria parubaya yang tengah menikmati minuman di sana. Rasa alkohol di sini memang terbaik. Kalau kamu bisa mengimpor alkohol semacam ini ke Magic Tower kami, pasti Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Arden yang menghampirinya langsung saja menyapanya. Gustav Dora, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Mendengar sapaannya, Pak Gustav Dora, yang merupakan ketua Meg negara Anguis, kota negara Parameg, yang tak mengenalinya bertanya, "Hah? Kau kenal aku?" Arden membalas, "Tentu saja kenal. Anda seorang Meg dari negara Magic Tower Anguis, bukan?" Bicara soal Anguis, justru nama Anda dikenal berada di posisi atas. Namun, meskipun Arden telah menyapanya dengan sangat ramah, Pak Gustav yang tak ingin berhubungan dengan orang lain membalas, "Kalau kau mau mencari keuntungan, kau datang ke orang yang salah. Hubunganku dengan petinggi di negara Magic Tower tidak sebaik itu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Arden yang telah merencanakan sesuatu mengatakan, "Ya, saya sudah membaca buku yang Anda tulis, berbagai peluang Magical Engineering. Saya merasa sangat tertarik." Mendengar hal itu, seketika itu juga suka Pak Gustav berubah. Kau membaca buku itu? Tidak, maksudku, kamu tertarik dengan buku itu kah? Arden membalas, "Iya, mau tidak mau saya menjadi tertarik dengan presentasi arah baru yang belum pernah ada sebelumnya." Sembari menepuk pundaknya, Pak Gustav yang kini begitu sumringah menimpali. "Kau menyadari kehebatan Magical Engineering ya? Tidak seperti para orang kolot di sana. Kau punya wawasan yang mengesankan Tuan Muda Arden." Arden tersenyum mengatakan, "Saya belum pernah melihat bidang studi yang unggul dan berdaya uguna seperti itu." Namun, meski Arden bilang begitu, yang sebenarnya terjadi adalah ia langsung ketiduran saat membaca bukunya. Bahkan balikan satu lembar pun saja tidak sempat. Tentunya, Pak Gustav yang tak mengetahui hal itu langsung bersemangat untuk membicarakan ilmu pengetahuannya. Yang buat Kers yang tak tahan mendengarnya berkata, "Dragon Slayer King, bisakah kau bungkam orang itu?" Meski Arden merasakan hal yang sama, ia hanya membalas, "Tidak bisa, pura-pura saja, kau tidak punya telinga." Kers yang sama sekali tak mengerti dengan tindakannya menimpali. Kenapa kita perlu orang macam dia yang tergila-gila dengan Magical Engineering? Hal semacam itu saja bukanlah magic tahu. Arden pun menjelaskan, Magical Engineering mungkin ditolak dan dianggap tidak berguna sekarang. Tapi di kemudian hari, itu akan menjadi teknologi yang sangat diperlukan bagi semua orang. Mendengar hal itu, Kurs yang bisa mengerti garis besarnya bertanya, "Oh, berarti si Gustav ini orang terkenal di masa depan ya?" Arden pun membalas, "Ya, dia adalah orang yang terkenal. Dia memicu kejadian berskala besar yang belum pernah terjadi di dalam sejarah, hingga dijuluki sebagai Gustav Dora, si Mad Magic Tower teroris." Kurs yang agak terkejut mendengarnya menimpali. "Teroris? Bukan terkenal sebagai karena Magical Engineering?" Arden pun menjelaskan, kemungkinan besar tak lama lagi dia akan menyebabkan sebuah insiden saat melakukan eksperimen yang kemudian membuatnya diusir dari negara Magic Tower. Setelahnya, dia akan menyerang Magic Tower dengan senjata yang dia kembangkan seorang diri. Singkat cerita, begitulah dia hampir memusnahkan negara Magic Tower. Tentu saja, dia berhasil dihentikan karena negara Magic Tower memiliki Saura yang merupakan Great Mag. Tetapi berkat ulahnya yang hampir memusnahkan negara Magic Tower, bidang Magical Engineering jadi diakui oleh banyak orang. Aneh, bukan? Di saat kemudian, setelah mendengarkan penjelasan Pak Gustav yang begitu bersemangat, bahkan sampai membuat telinganya seperti berdarah,
Pak Gustaf pun mengakhirinya dengan mengatakan, "Hahaha, baru kali ini aku melakukan percakapan mendalam terkait Magica Engineering. Apa kau terlalu bersemangat ya?" Aden yang mau tak mau harus melakukannya demi berjalannya rencananya membalas. Tidak sama sekali. Percakapan ini benar-benar bisa memperluas wawasan saya. Kedepannya, saat kita bertemu kembali nanti, saya ingin berdiskusi secara lebih mendalam dengan Anda. Namun, belum sempat Pak Gustaf menjawabnya. Tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang memanggil nama Aden. Seketika itu juga, ia berlirik orang yang meneriakinya sembari berpikir, "Hah? Aku? Wajahnya tampak tidak asing, tapi aku tidak ingat dia siapa." Lalu di saat Aden berpikir seperti itu, pria muda itu yang menampak begitu emosi menunjuknya menekankan, "Aden Remus, beraninya kau mencuri pusaka keluarga Sedus? Takkan ku maafkan kau." Mendengar teriakannya, Pak Gustaf yang kebingungan pun bertanya, "Anu, Tuan Muda, apa ada sesuatu yang terjadi antara kau dan Tuan Muda Tion?" Aden membalas, "Tidak, justru ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Tepat setelah Aden mengatakan itu, tiba-tiba saja ia teringat dengan sesuatu yang membuatnya berpikir, "Sebentar, Sedus? Kau dipikir-pikir, pantas saja orang ini kelihatan tak asing. Ia putranya Patua itu." Dengan pikiran seperti itu, Aden pun berusaha bersikap ramah dengan mengatakan, "Tuan Muda Tion, senang bertemu dengan Anda. Pantas saja, saya seperti pernah melihat Anda. Ternyata, Anda benar-benar mirip dengan ayah Anda." Sayangnya, masing-masing telah bersikap sopan padanya. Tion malah semakin menjadi-jadi. "Tutup mulutmu penipu, berani sekali kau menipu ayahku dan mencuri pusaka keluarga kami." Tentu saja perkataan Tion membuat para bangsawan di sana merhatikan mereka. "Apa? Ia mencuri pusaka? Pusaka apa? Sebentar, bukannya pedang itu milik Bergdorf Sedus? Ternyata troll yang dia kalahkan bukanlah dengan kekuatannya sendiri ya." Melihat respon para bangsawan di sana, Aden pun berusaha meluruskan kebenarannya dengan mengatakan, "Pasti ada suatu kesalahpahaman di sini. Aku menempatkan ini dengan taruhan yang adil." Tion yang tak ingin mengakuinya membalas, "Taruhan adil? Aku sudah dengar banyak hal soal sepak burukmu belakangan ini, dan engkau berharap aku akan percayai orang macam dirimu yang mampu menahan pedang ayahku dan menangkan taruhannya?" Tentu saja, masih pada awalnya Aden ingin menahan dirinya untuk menghormati Pak Tirit. Perkataan Tion yang begitu merendahkannya membuat amarahnya mulai beranjak naik. "Anda sudah kelewatan loh, Tuan Muda." Mendengar hal itu, Kurs pun berkomentar, "Oh, mengejutkan. Rupanya kau tahu apa itu kesabaran ya?" Aden yang mulai kesal membalas, "Terus, maksudmu aku harus memukul dia sekarang juga kah?" Kemudian, suasananya pun semakin memanas ketika Tion berkata, "Kelewatan, bagaimana kalau kau buktikan itu bukan penipuan, hah? Kalau kau menang duel dariku, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi kalau kau kalah, kembalikanlah pusaka itu dan berlutut meminta maaf di hadapanku." Mendengar hal itu, Aden pun merasa jika Tion semakin kurang ajar saja dan kemungkinan sifat bodohnya itu turun-temurun dari ayahnya. "Aduh, punten ini mah. Duel di perjamuan ulang tahun Pangeran Mahkota. Seandainya Pangeran Mahkota mendengarnya, itu agak..." Namun, belum sempat Aden menyelesaikan kalimatnya, Pangeran Mahkota sendiri sudah tiba di sana. Dan ia bahkan bisa mendengarkan percakapan mereka. Mengumumkan kedatangan Sang Little Sun dari Kekaisaran. Pangeran Mahkota terhormat, Yang Mulia Mars Immortalia. Seketika itu juga, para bangsawan di sana menunduk menyambut kedatangannya dengan sopan. Yang Mulia, Pangeran Mahkota, saya ucapkan salam pada Little Sun Kaisaran." Pangeran Mars tersenyum mengatakan, "Menarik, duel di pesta ulang tahunku ya? Ya, aku tak sengaja mendengar obrolan yang menarik di sini." Tion yang gugup membalas, "Maafkan saya Yang Mulia, yang bersedia menerima hukuman apapun atas keributan ini." Pada saat itu, Aden yang juga meminta maaf kepadanya berpikir, mending kamu terima kasih pada Pangeran Mahkota yang sudah menyelamatkanmu." Namun di luar dugaannya, Pangeran Mahkota tiba-tiba saja berkata, "Tak perlu minta maaf, angkatlah kepala kalian. Omong-omong, Tuan Muda Tion, Tuan Muda Aden, aku ingin melihat kalian berduel. Bagaimana kalau kalian berlatih tanding di sini?" Tuan Muda Tion dikenal dengan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Sedangkan Tuan Muda Aden sedang naik daun karena pencapaian eksploitasinya belakangan ini, bukan? Dan videonya pun diakhiri dengan
Tentu saja, perkataan Pangeran Mars membuat mereka berdua terkejut, hingga mereka berdua pun tak bisa langsung menjawab perkataannya. Apa? Itu